Putain, c'est même pas original. Film dibuka dengan pria bernama Alexander Tatum yang mengalami mimpi buruk, lalu dia pun terbangun dan menyiapkan pakaiannya. Setelah menanggalkan kalung salibnya, Tatum melakukan pengakuan dosa sebelum pergi mencari mangsa, lalu terlihat wanita berjalan di jalur sepi. Tatum menangkap wanita itu dengan bantuan anak kecil, diikuti tahanan wanita bernama Sienna yang kabur ke dalam hutan dalam keadaan sekarat. Wanita itu ditemukan pengemudi mobil, lalu Shin menampilkan rumah sakit, di mana detektif Zen menjenguk wanita tersebut. Désolé de vous déranger, mais j'attendais de pouvoir vous parler. Pria itu menanyakan kondisi Sienna, dan hal itu membuat Sienna teringat dengan sahabatnya. Lalu detektif menyatakan akan mewawancarai Sienna. Je sais que ça vous est pénible de parler de ça. Zen menunjukkan foto pada Sienna, diikuti scene yang berpindah 2 minggu sebelumnya, di mana Sienna berlibur bersama para sahabatnya. Majeur au moins ou tu fais juste semblant? Fichez-lui la paix, les gars. Kelompok itu sedang mengadakan liburan, lalu terlihat mobil yang terus melaju, di mana mereka membahas organ tubuh di dalam kotak pendingin, diikuti mobil yang memasuki wilayah terlarang. Zen bertanya mengapa Sienna dan kelompoknya dapat bertemu dengan orang-orang itu, lalu Shin menampilkan mereka diikuti mobil hitam yang memasuki jalan bertanah. Terlihat pengemudi mobil itu adalah Tatum yang telah mengincar kelompok tersebut. Lalu mereka singgah terlebih dahulu mengisi bahan bakar. Sementara Ben sedang mengisi bahan bakar, Sienna menyapa pemilik bengkel yang terlihat memiliki luka. Lalu dia pun memberikan obat salep untuk pria tersebut. Ok, mettez ça 2 fois par jour. Ça devrait guérir. Sienna juga memberikan kartu donor, diikuti mereka yang kembali ke mobil, dan terungkap kelompok itu sedang menuju kabin. Lalu terlihat Sienna mendatangi kekasihnya Ben, di mana terjadi perkelahian dengan teman lainnya. Setelah Sienna sadarkan diri, keempat pria itu memberitahukan kalau kejadian itu hanya lelucon. Lalu Ben mengajak mereka untuk berburu di pondok kakeknya. Mon grand-père dans son pavillon de chasse. C'est plutôt sympa et tranquille comme. Sienna setuju untuk ikut, diikuti dia yang memberitahukan hal itu ke Zen. Lalu Shin menampilkan kabin kakeknya Ben yang ternyata sebuah kastil. Dealer, c'est le château du roi Arthur. Kelompok itu terpukau dengan kastil kakeknya Ben, dan mereka pun berhenti di depan danau. Lalu Jason mempunyai luka di tangannya, di mana Ben akan membawakan peralatan jahit. Laisse tomber, Scott. Un de nous deux va s'en occuper. Ok. Ketika Tatum sedang mengisi bensin, pria itu melarang Tatum merokok. Lalu dia menanyakan mobil yang dikendarai kelompok itu, dan teralihkan dengan kartu donor dari Sienna. Sienna usai menjahit luka Jason, sementara pria bengkel telah terikat rantai, yang menyatakan kalau kelompok itu menuju danau, lalu Tatum akan memberikannya hadiah. Je vais te faire cadeau de ceci. Tatum menewaskan pria itu, dan di malam harinya, mereka menginap di kastil tersebut, di mana teman lainnya beradu gabrut di kamar masing-masing, dan keesokan harinya, Sheriff mendatangi kastil. Sheriff ingin berbicara pada Scott, sementara Jason merasakan keberadaan seseorang dan menduga itu adalah teman lainnya sebelum dikejutkan dengan kekasihnya Shannon. Il y a des flics dehors. Ils demandent à nous voir. Kartu kredit Scott terdeteksi di bengkel, di mana Sheriff sedang mencari pelaku yang membunuh pria bengkel. Dan ketika Jason kembali memeriksa lukanya, dia dikejutkan dengan kemunculan Tatum. Dis-moi juste une chose. Mereka tak mengetahui apapun dengan pembunuhan itu, dan Sheriff menyatakan akan kembali lagi nanti, dan di malam harinya, mereka terheran dengan hilangnya Jason. Réfléchissez calmement. Réfléchir calmement? Réfléchir à quoi exactement? Situasi menjadi semakin panik, lalu Shanna menduga kalau Jason sedang membuat lelucon, dan mengarahkan mereka untuk mencari Jason besok pagi.
Setelah memindahkan Jason ke mobil lain, Tatum kembali teringat dengan masa kecilnya, di mana ibunya juga adalah korban, diikuti Shannon yang gelisah atas hilangnya Jason. Dia pun keluar kamar dan terlihat bayangan Tatum. Lalu Shannon terheran melihat Sienna yang memakai alat bantu pernapasan sebelum akhirnya dia ditangkap. Keesokan harinya, mereka terkejut melihat bekas jahitan bedah yang sama. Lalu Scott menyatakan agar segera pergi dari tempat tersebut. Allez, viens. Detektif Zen mendatangi lokasi bengkel, dan ketika mereka akan pergi, mobil tak bisa dihidupkan, di mana mobil telah dirusaki. Putain, c'est même pas original. Saat berada di lokasi kastil, Zen menemukan korek api milik Tatum. Lalu Sienna memberitahukan kalau nomor serif tak bisa dihubungi, membuat mereka bingung dengan rencana selanjutnya. T'as une idée? Di ruang eksekusi, terlihat dokter bernama Hopkins, sementara Jason telah terikat di tempat itu. Lalu Tatum menutup kepalanya. Shannon juga terikat di meja operasi, dan ketika keduanya mencari Scott dan Kristen di dalam kastil, mereka hanya menemukan ponsel Scott. Montrez-vous, putain, c'est vraiment pas drôle. Ben masuk ke kamar, diikuti dengan kemunculan Tatum, di mana terlihat keduanya dibawa ke bangunan eksekusi. Lalu Sienna kembali sadarkan diri. Où est-ce que je suis? Hopkins akan mengambil organ tubuh Shannon untuk dijual, sementara Sienna menanyakan keberadaan teman-temannya, diikuti Scott yang akan dieksekusi. Kristen satu ruangan dengan Ben, di mana dia ketakutan dengan nasib mereka ke depannya. Namun Ben menenangkan Kristen. Je m'excuse. Ça va aller. Sienna menanyakan motivasi mereka, lalu Tatum pun menceritakan masa kecilnya yang mempunyai ayah seorang dokter ahli bedah, diikuti Zen yang memberitahukan rekannya kalau dokter itu menjadikan keluarganya mangsa. De son entourage auquel il avait le plus facilement accès, comme... Terungkap Tatum adalah anak dari dokter itu, di mana dia dipaksa untuk mengikuti jejaknya sebagai ahli bedah, namun Tatum sering membangkang. Mais il avait au fond de lui un besoin brûlant. Tatum dulunya memiliki anak perempuan, namun meninggal karena penyakit yang dideritanya. Lalu Sienna turut berduka, dan ketika di luar, Tatum mengultimatum Hopkins agar tidak menyinggung anaknya. Je vous interdis de parler d'elle. Dia pergi menenangkan diri, sementara para pekerja Hopkins memeriksa kondisi pasien, diikuti Sienna yang diberi obat penenang. Tout va bien. Shannon pun dieksekusi yang diambil organ tubuhnya, lalu terlihat Tatum menangisi keadaannya. Lalu Ben pun menyadari kalau para pekerja sedang mengerjakan virus yang mematikan, yaitu retrovirus. Tes organes se dissolvent et tu crèves. Tubuh keduanya akan dimasukkan virus, sementara Scott dijadikan bahan eksperimen lain. Lalu Ben menyadari Kristen telah tewas akibat virus tersebut. Putain de merde! Kirsten! Kemudian Sienna menyerang pekerja dan mengendap-endap keluar dari ruangannya. Lalu dia mencari pintu keluar sebelum teralihkan dengan keberadaan pekerja. Sienna ternyata bersembunyi di ruang penyimpanan organ, yang terkejut melihat organ tubuh Jason dan Shannon, sementara Ben mengancam pekerja. T'as entendu ce que je viens de dire? Ketika pekerja lain masuk ke ruang penyimpanan, Sienna menyerangnya dari belakang. Lalu dia terpaksa mengakhiri penderitaan Scott, diikuti pekerja yang melihat keberadaan Sienna. Mais enfin, d'où est-ce qu'elle sort? Sienna menyerang mereka, lalu dia mendatangi Ben dengan melepaskan ikatannya. Dan ketika Ben pergi menyerang pekerja, Sienna didatangi Hopkins. Comment se fait-il que vous soyez sorti de votre chambre, mademoiselle? Hopkins menyerang Sienna karena telah membuat kekacauan dan menyatakan kalau karyanya adalah untuk kepentingan banyak orang. Sont inutiles ou, et c'est le cas ici, Terlihat Tatum dari belakang, lalu dia saling serang dengan Hopkins yang akhirnya tewas, dan Tatum pun tumbang, diikuti keduanya yang mencari pintu keluar. Ben tidak tahan lagi untuk berlari, di mana virus di tubuhnya mulai bereaksi, yang membuatnya tewas. Lalu Zen memberitahukan kalau mereka belum menemukan Tatum.
Mais nous n'avons toujours pas retrouvé Alexandre Tatum. Ketika Zen usai menelpon, dia tak menemukan Sienna di ranjangnya. Lalu mereka menyadari Sienna menyerang salah satu perawat yang mengalami trauma berat. C'est moi, Zane. C'est moi. Tout va bien. Sienna dikembalikan ke ruangannya. Lalu Zen menyadari kalau Sienna bukanlah pelaku penyerangan, melainkan Tatum yang berada di tempat tersebut. Les toilettes. Fouillez les toilettes! Dalam pencarian, Zen kembali menyadari kalau pelaku sebenarnya adalah Sienna, di mana dia adalah anak dari Tatum, diikuti Sienna yang berjalan keluar mendatangi ayahnya. On forme toujours la meilleure équipe, hein? Terungkap anak kecil yang di awal film adalah Sienna, dan terungkap juga kalau Hopkins memiliki anak lain yaitu Zen, diikuti dia yang hanya membiarkan kepergian Tatum dan Sienna.